Kali ini kita akan coba belajar membuat objek 3 dimensi menggunakan tool extrude. Extrude ini berfungsi untuk menambah ketebalan dari sketch yang kita buat. Baik, mari langsung saja kita mulai membuat sketch ya. Kita klik sketch dan gunakan top plane ya. Kita buat sketch di sini. Misalnya saya buat kotak saja sketchnya. Seperti ini ya, asal aja, nggak apa-apa, nggak harus proporsinya sama seperti itu. Kita hanya supaya cepat aja membuat sketchnya. Kalau sudah, kita bisa klik sekali pada mouse scrollnya ya, kita klik sekali. Kalau sudah oke, kita bisa putar seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan tool extrude untuk menambah ketebalan dari sketch yang kita buat seperti ini. Misalnya ketika kita klik extrude-nya nggak langsung membuat extrude seperti ini, ya, misalnya seperti ini nih, nggak muncul. Ini kita bisa klik aja profilnya, ya. Kenapa tadi pas saya klik extrude dia langsung muncul? Karena sketch satunya udah kepilih. Jadi pas saya klik sketch satunya, dia udah langsung muncul seperti ini previewnya. Artinya sketch itu udah dikasih ketebalan. Nah, kita lihat di sini di grafik window-nya ada beberapa pilihan ya. Ada di sini angkanya, kita lihat. Di sini ada titik dan juga ada panah. Nah, ini fungsinya apa? Jadi kalau untuk angka, kalau kita double klik kita bisa ganti angkanya. Misalnya di sini 200 sehingga ketebalannya berubah menjadi 200 ataupun angka berapapun yang bisa kita ketik di situ ya. Jadi fungsinya untuk mengganti ketebalannya. Dan ini selain bisa ganti di sini, di grafik window-nya, kita bisa ganti di dashboard-nya. Kalau misalnya di sini dashboard-nya kita mau ganti 250, di sini juga akan berubah jadi 250. Selain itu, di sini juga ada fasilitas dot atau titik yang memungkinkan kita untuk narik ke bawah ataupun ke atas lagi. Jadi misalnya kita lagi desain sesuatu dan pengen tahu nih tebelnya kira-kira yang proporsional berapa, yang sesuai berapa, kita bisa tarik dulu untuk kira-kira tebelnya berapa kira-kira ya, tanpa harus ganti di sini satu-satu. Atau misalnya di sini udah dapat nih angkanya 150 ya, kita bisa ganti di situ. Atau misalnya arahnya salah, bukan ke atas tapi ke bawah, kita bisa flip. Di sini ada fasilitas panah ya, ataupun kita bisa ganti di sini di dashboardnya ya. Oke, selain itu yang perlu kita tahu ketika kita membuat extrude, di sini ada opsi solid dan surface. Bedanya adalah ketika kita membuat solid, dia dalamnya padat, sedangkan surface dia yang di extrude hanya sketchnya saja, sedangkan dalamnya nggak solid, nggak ada volumenya, hanya permukaannya saja yang di extrude seperti ini, jadinya permukaan ya. Jadi kita bisa buat solid ataupun surface. Nah, kalau surface ini pengen kita kasih ketebalan supaya jadi solid gitu ya, kita bisa menggunakan solid dan di sini ada pilihan namanya add thickness ya. Jadi di add thickness ini kita bisa ganti angkanya, misalnya 10 gitu biar agak tebal, atau 50 atau angka berapapun biar kelihatan tebal. Kenapa? Di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya ada fasilitas flip juga untuk mengganti arah ketebalannya. Karena ini kalau kita lihat arah ketebalannya ke dalam, kalau kita klik sekali lagi dia arah ketebalannya ke luar, dan sini untuk simetris ya. Jadi oh iya, karena di sini di extrude ada banyak opsi, saya akan coba cover di beberapa video. Ini adalah video pertama dari penggunaan tool extrude. Oke, selain itu untuk extrude juga ada pilihan depth-nya atau kedalamannya. Ini kita reset dulu ya, kita klik aja. Kita lihat di sini untuk depth option atau pilihan kedalamannya, kita lihat ada 3. Ada blind, symmetric, dan juga to selected. Nah, jadi nanti ketika kita membuat objek yang agak kompleks, nanti di sini pilihan depth-nya ada 5 ya. Karena di sini base feature,
yang muncul hanya ada 3. Base feature itu artinya feature pertama yang kita buat dari sebuah model, itu namanya base feature. Maka di sini hanya ada 3, yaitu yang ada adalah blind, symmetric, dan juga to selected. Nah, kita lihat bedanya apa. Kalau blind, ini pilihan pertamanya yang biasanya default, itu kedalamannya itu berdasarkan satu arah seperti ini, ke atas atau ke bawah. Ya. Kita juga bisa masukkan di sini angkanya berapa, misalnya 100. Dan pilihan yang kedua adalah symmetric atau kedua arah sama panjang, ya. Jadi di sini ada pilihan blind, ada pilihan symmetric. Bedanya kalau symmetric misalnya kedua arah dan sama panjang. Dan juga ada pilihan to selected. Nah, apa bedanya kalau to selected ini? Kita lihat di sini ya, cancel. Yes. Kita klik dulu di sini. Nah, kita buat plan. Kita klik plan. Kita arahkan sampai muncul plan top seperti ini. Kita klik. Kita dorong ke atas. Ya, jadi ini untuk membuat plan baru. Asal aja angkanya berapa. Yang penting kita buat plan baru. Atau datum baru. Datum referensi baru. Kalau sudah oke. Ya. Setelah itu kita extrude lagi sketch yang tadi kita buat. Nah, tapi tebelnya saya nggak tahu nih dari bidang ini ke bidang ini berapa. Kita tinggal gunakan to selected, pilih bidangnya, maka dia otomatis langsung mengarahkan sketch kita untuk memberi ketebalan sampai bidang tersebut. Ya, jadi itu adalah fungsinya to selected. Nah, nanti ada beberapa opsi lagi, kita akan coba cover di video selanjutnya. Ini kalau sudah kita klik OK saja. Jadi itu adalah beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk menggunakan tool extrude.